rupanya nggak cuma 1-2 orang aja, puluhan orang, Wak. Puluhan orang, bapak-bapak yang istrinya kesakitan itu langsung keluar rumah lah, itu kan semua kompaan juga buat nyari pertolongan. Kamu kenapa istri saya gini? Kamu kenapa no? Kenapa kok istri kita tiba-tiba nanya hilang? Dan saking hebohnya kejadian ini, warga langsung bunyiin kentongan desa tua untuk sebagai tanda bahaya. Woi, tolong kayak gitu. Nah, di saat semua orang ini lagi panik, Sastro sama Sumi malah tidur nyenyak, Wak, di rumahnya. Sumi bahkan jadi satu-satunya ibu hamil yang kandungannya selamat. Karena kan Sastro nggak mau numbalin darah dagingnya sendiri kan. Ditumbalinnya darah-darah ibu hamil itu. Ini warga udah pada heboh nih semua. Nah, waktu itu ada warga yang notice, ini mana nih Pak Sastro? Nih kok nggak muncul ya? Dia kan kepala desa. Warga yang kesal karena diabaikan akhirnya rame-rame tuh ngegeruduk rumahnya Sastro. Nah, pas nyampe di sana sepi, Wak, rumahnya Sastro. Seolah-olah dia tuh lagi nggak ada di rumah lah gitu. Nah, awalnya warga mau putar balik. Nggak jadi nih mereka mau ke rumahnya Sastro. Mungkin Sastro lagi nggak ada di rumah gitu. Lampu teploknya nggak kelihatan. Tapi niat itu mereka batalkan setelah mereka mencium ada aroma dupa, ada aroma bunga melati, dan ada aroma daun pandan dari arah rumahnya Sastro. Nah, bau itu langsung bikin warga di sana mikirnya enggak, Wak. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, Wak, ketiga bau ini identik dengan ritual pemanggilan makhluk halus. Kok bau ini nih, Pak? Cium, Pak. Iya weh, di rumah Sastro ini. Warga jadi mikir ini jangan ulah dia, ya kan, ulah si Sastro. Akhirnya warga yang marah ini pun langsung, Wak, digedor-gedor ya pintu rumahnya Sastro. Keluar Sastro kau, keluar. Dan setelah digedor berkali-kali, keluar si Sastro, Wak, dengan wajah yang polos gitu kayak nggak tahu apa. Pak ada apa kok rame-rame kayak gini? Bapak ini kayak gimana? Bapak kan kepala desa, harusnya bapak loh yang ikut nolongin warga. Bapak tahu nggak kalau ada hampir puluhan ibu hamil tuh, Pak, yang kehilangan bayi di perutnya? Warga di sini protes soal si kerusuhan ibu-ibu hamil ini, Wak, bukan soal bau-bauan itu. Karena kan yang penting soal ibu-ibu hamil ini dulu ya kan. Waktu digitukan warga pura-pura inosen, Wak, si Sastro. Astaga, Pak, itu dia. Saya nggak keluar rumah soalnya saya nemenin Sumi, Pak. Perutnya Sumi juga dia bilang sakit. Perkataan Sastro ini jelas-jelas bohong, Wak. Orang si Sumi tidur kok. Bahkan Sumi sama sekali nggak ada dengar suara berisik dari luar loh, Wak. Waktu itu Sastro sengaja bohong biar dia tidak diamuk sama warga. Ya kan, nah, dengar ucapan Sastro yang bilang kalau istrinya juga ikut kesakitan perut, warga di sana jadi kayak mereda, mulai perlahan-lahan percaya kalau nggak terlibat kayak si Sastro, orang istrinya juga kena kok gitu kan. Nah, supaya nggak disangka bohong, Sastro ini pun ikutan, Wak, nyamperin rumah-rumah ibu hamil di sana dan pura-pura apa ini pura-pura kaget waktu ngeliat kekacauan di rumah mereka. Ibu-ibu yang masih keluar darah ini, Wak, juga dibopong nih ke dukun beranak semuanya. Sementara para suami udah lah itu pada kelabakan nyari kain, nyari air hangat dan apapun yang bisa menahan si pendarahan itu kan. Nah, ngelihat keadaan makin tidak terkendali lagi, beberapa warga akhirnya ngajak kumpul di kantor desa untuk membahas masalah ini. Sastro juga pastinya ikut kepala desa. Nah, di sana mereka mulai bersuara, Pak, ini pasti ada yang numbalin janin-janin ini. Gak mungkin enggak, karena kok bisa